Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat wa abna'it thalabah, pemirsa Najiyah TV dimanapun antum berada, azinlahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, atas izinnya jualah kembali kita dapat bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kita, la haula wala quwata illa billah, kecuali atas kehendak dan keinginan Allah. Jadi datangnya kita ke majelis ilmu itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Hati kita tertarik, hati kita hidup, hati kita untuk bisa mengunjungi majelis ilmu itu adalah kebaikan. Maka ini yang harus senantiasa kita bersyukur. Wa bena'i thalabah, bersyukur atas nikmat ini, nikmat yang besar. Banyak orang yang merindukan nikmat ini, tapi tidak Allah berikan. Tidak Allah berikan. Maka kebahagiaan kita adalah berada di majelis ilmu. Kita didoakan oleh makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk mendoakan kebaikan kepada kita, termasuk ikan-ikan pun mendoakan kebaikan kepada para penuntut ilmu. Maka tidak akan pernah kita akan bosan dan jemu, tidak pernah berhenti dari menuntut ilmu syar'i ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Rasul kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunannya, para sahabatnya, umatnya yang membela syariat ini sampai kepada kita hari ini. Semoga kita dimasukkan oleh Allah menjadi pengikut setia nabinya, pembela sunnahnya, menjalankan tuntunannya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang beliau katakan itulah sebuah kebenaran. Yang beliau tinggalkan, baik itu perkataan, baik perbuatan maupun ketetapan beliau, baik sebelum dia diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul, itulah sunnah yang harus kita pedomani, harus kita ikuti. Maka ini adalah upaya kita untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan banyak umat, ya, karena yang mengikut Nabi itu adalah pilihan. Yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dipilih. Sebagaimana Rasul kita juga dipilih. Ya, kenapa dia dari kalangan Quraisy, bukan dari keturunan Bani Israel?
yang orang-orang Bani Israel mendambakan Nabi akhir zaman itu keluar dari kalangan mereka. Sudah sekian lama mereka menunggu dan menanti kedatangan Rasul terakhir, tapi Rasul terakhir itulah muncul dari keturunan Nabi Ismail, Bani Hashim. Ya. Inilah ya, mereka membangkang, mereka menolak, mereka mau membunuh, mereka menistakan agama kita sampai hari ini. Tidak akan pernah senang orang Nasrani dan orang Yahudi sampai kita mengikuti millah mereka. Nah, ini harus kita sadari. Maka kita ya berupaya agar betul-betullah keimanan kita ini tegak ya dalam membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati azillakum jami'an. Biasanya Ustaz pada malam ini membahas kitab apa? Ya, kita berlanjut dari kajian kita yang terdahulu. Apa nama judulnya, bukunya atau temanya? Hukum dan adab-adab Islam. Telah 13 poin yang kita bahas, kalau masih mencatat ya. Sekarang kita masuk ke poin 14. Poin ke-14 itu hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah katakan dalam firman-Nya ini, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Di sini penegasan oleh Allah kepada kita bahwasanya kalau kita sudah mensyahadatkan kalimat tauhid dan menjadi orang Islam dan beriman kepada Allah, kita itu adalah sudah bersaudara. Inilah mu'akhah fid din, persaudaraan yang hakiki di dalam Islam, yang tidak lagi membedakan kasta dan harta, tahta dan segala macamnya. Sehingga persaudaraan sesama Islam dan mukminin, kata Rasulullah SAW, lebih tinggi lagi daripada persaudaraan senasab. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini, harus kita renungi dan kita insafi terus setiap hari bagaimana Allah tegaskan kepada kita itu persaudaraan di atas iman ini. Seruan Allah, Al-munadiya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini al-khitab kita. Ditegas lagi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kalian orang-orang bermukmin itu bersaudara. Nah, bagaimana persaudaraan di dalam Islam? Inilah yang nanti kita akan bahas ya. Hak muslim yang harus kita ketahui dan menjadi ilmu kepada kita untuk kita tidak langgar, dan harus kita tatbik, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis Musa, ya, Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ya, hadis dari Abu Musa radhiyallahu taala an, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya mungkin
anak-anak semua sudah hafal atau sering dengar, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Ada yang bisa menerjemahkan hadis ini? Al-mu'min lil mu'mini, seorang mukmin dengan mukmin lainnya, ibaratkan kal bunyan, seperti sebuah apa? Bunyan, jamak daripada al-bina, seperti sebuah bangunan. Yashuddu, yang saling menguatkan satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Begitu perumpamaan yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Seperti bangunan musola kita ini, masjid kita ini, itu saling kuat menguatkan. Tidak akan berdiri tiang ini dengan kokoh kalau tidak ada pondasi. Tidak akan tegak atap itu di atas kalau tidak ada tiangnya. Ya, begitu. Nah, semuanya berfungsi. Semuanya punya peran. Begitu di dalam pergaulan sehari-hari, ya. Kita saling kokoh mengokohkan, kuat menguatkan. Ada, pernah Ustaz sampaikan, ada teman Ustaz itu motonya sekarang itu yaitu sasile sasurau sabatin, ya. Sasile sasurau sabatin, apa maknanya itu? Sasile itu, kalau pemuda orang Minangkabau itu ya mau bela dirinya itu. Kalau antum di sini apa namanya? Apa? Wah, STDI ya, itu kan sile itu kan masuk IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, ya. Sasile sajurus, kan terjadi persaudaraan itu. Kalau Ustaz dulu pernah silek kampung, ya. Pernah ikut kungfu juga. Jadi enggak, insya Allah bisa itu nanti apa. Tapi kalau sekarang udah lupa jurusnya itu, karena sudah lama nggak dipakai. Ya. Jadi kata pepatah, apa kaji dek, pasar jalan dek ditampuh, apa kaji dek diulang. Nah itu pepatah itu. Pasar jalan ditampuh, apa kaji tidak diulang. Jadi kalau kaji ini tidak diulang-ulang, hilang. Nah, bisa. Sama Al-Quran kalau tidak murojaah, hilang. Ya. Jadi anda sekalian harus setiap hari harus murojaah, hafal. Jangan bosan. Setiap yang dilafazkan itu walaupun tidak hafal, ulang lagi. Itu menjadi pahala. Tidak sia-sia kita. Sampai nanda sekalian nanti abna'i thalabah menjadi hafiz dan hafizah, ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Tidak lama lagi akan menempati lokasi baru. Mau pindah ke lokasi baru tuh? Nah, kalau tidak mau di sini ajalah sampai tamat, ya enggak? Jadi kalau ingin nasihat Ustadz adalah semangat nanti. Kalau di sini bersempit-sempit setiap hari, tidurnya di asrama itu, ya, olahraga juga sempit. Kalau di sana seluas-luasnya, insya Allah nanti Ustadz akan bikin kolam renang di situ. Ya, dia ada kolam ikan juga, ya, memancing. Jadi kita ciptakan lokasi Ma'had Al-Afaf itu, insya Allah tujuan wisata pendidikan. Nah, dia tuh Sumatera. Insyaallah kita resmikan di akhir bulan Juli atau di awal Agustus. Ya. Doakan terus
Berdoa pada Allah setiap malam agar utang-utang pengurus, ya. Ini Ustadz dan kawan-kawan setiap hari berpikir, membanting tulang, peras keringat, berputar kepalanya setiap hari. Masa kita di kampung kecil ini mencari uang 5 miliar, ya kan? Mencari uang 100.000 aja susah, ya. Tapi karena Allah yang mengatur semuanya, dimudahkan Allah. Yang kita bela ini bukan bukan main-main, tapi agama Allah. Tempat nanda sekalian menuntut ilmu, menghafal Quran. Allah yang membantunya. In tansurullaha yansurkum. Nah, ini ayat yang dipakai oleh kawan-kawan semuanya pengurus, ya. Jadi kita bukan menolong pengurus, bukan menolong kelompok, tapi bukan menolong yayasan, tapi menolong agama Allah. Untuk tempat lanjut nanti tamat SMP, lanjut SMA supaya langsung insyaallah nanti kita urus mu'dalahnya ke Madinah, insyaallah jazahnya resmi nanti. Nah, ini yang kita upayakan, ya. Jadi itu saling kuat menguatkan. Nah, jadi terus murajaah. Insyaallah juga Ustaz akan sediakan semua lapangan olahraga. Besok akan diukur oleh guru olahraga ke sana. Semuanya lapangan olahraga siap. Masuk juga lapangan panahannya, kolam renangnya juga berenang insyaallah. Futsalnya, polinya, pingpongnya, tenis meja lengkap, ya. Tentu kita mendambakan suasana pendidikan. Kalau view-nya kan bagus tuh, ada Gunung Pasaman dan Talamau, ya dah. Sabar, ya. Itu kata pepatah, lah lamo menderita, ya enggak. Nah, insyaallah badai pasti berlalu. Nah, badai pasti berlalu. Tidak akan badai selamanya, ya kan? Nah, itu kalau kita susah dari kecil ini berpayah-payah mencari menuntut ilmu ini, ya. Kawan-kawan main HP di rumah, kita membaca Al-Quran, ya. Kita murojaah. Kawan-kawan bisa bermain bebas, kita tidak sama. Ini berpayah-payah dulu. Tapi kelak kemudian hari nanda akan menjadi di kampungnya, di masyarakatnya orang yang dibutuhkan. Nah itu. Orang yang didengar, orang yang dirindukan kehadirannya. Kalau awak poi, orang rindu ke awak. Ya. Kalau datang kita orang senang, ya. Kalau kita datang orang senang, kalau kita pergi orang rindu. Jangan dibalik. Kalau kita datang orang payah, kalau kita pergi orang senang. Ah, itu kiamat dunia tuh, ya. Ah, tibo jo si anu kamagile, ya. Ah, itu lo bayo tuh. Nah. Jadi bagaimana kita menciptakan, kan udah bagaimana menciptakan akhlak yang baik. Inilah yang kita bahas, ya. Nah, baik, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Al-muslimu akhul muslimi. Kalau bisa mencatatnya bahasa Arab, lihat nanti insyaallah ke Ustaz, nanti dapat hadiah. Imla, dah diajar imla? Belum ya? Imla udah belajar belum? Menulis bahasa Arab. Anda bahasa Indonesia aja lah ditulis, ya. Al-muslimu akhul muslimi, la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhiluhu, kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Nah, ini hadisnya.
Di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW katakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim. La yakhunuhu, dia tidak boleh mengkhianatinya. La yakhunuhu. Ini yang pertama, larangan sesama mukmin, sesama muslim adalah kata Rasulullah, la yakhunuhu, tidak boleh mengkhianat, berkhianat. Nah, apa itu khianah? Apa yang dipahami dengan khianat itu? Kalau pepatah itu mengatakan mangguntiang dalam lipatan, manohok kawan sairiang. Nah, itu paham tuh. Manohok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Pengkhianat, kalau dulu di zaman penjajahan ada namanya pengkhianat bangsa. Nah, ya. Dia pura-pura bajunya sama dengan baju kita, lisannya sama dengan lisan kita, pakaiannya sama dengan pakaian kita, pecinya sama dengan peci kita, ke masjid sama ke masjid, ke surau sama ke surau, kabalai sama kabalai, sepermainan, tapi di belakang mengkhianat, memburukkan kita, dia menghancurkan kita. Nah, ini lawannya adalah amanah. Jadi ini kita tidak boleh mengkhianat, apalagi mengkhianati risalah. Ya, mengkhianati risalah, mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mengada-ada dalam agama ini, berarti dia man za'ama anna Rasulullah qad khana ar-risalah. Seolah-olah dia menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Tidak ada lagi Rasulullah berkhianat atas risalah ini, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterang-terangnya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, terang. Tidak ada lagi perkara-perkara yang kecil, jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh berkhianat, ya. Sesama muslim, kalau kita diamanahi, kita harus jaga persahabatan, ya. Jangan saling mengkhianati. Ada kawan bertiga misalnya sama-sama akrab, ya, di asrama, lain akrab bertiga, saking akrabnya sama-sama kemana pergi seperti perangko, kata Ustaz kemarin, perangko dengan amplop, ya, di mana si fulan ada si fulan. Nah, di situ kan ada orang hasad, ya, dicari kelemahannya ini. Maka salah satu di antara yang tiga ini membocorkan rahasia ini, ya, kepada orang lain yang hasad, sehingga pecahlah persahabatan tersebut. Nah, berarti salah satu di antara yang tiga itu berkhianat. Ini bahaya ini, ya. Dalam sebuah organisasi kalau ada pengkhianat, maka akan hancur organisasi itu. Kalau dalam sebuah kelompok, kalau ada pengkhianat akan hancur. Apalagi dalam sebuah negara besar seperti kita ini.
Kalau ada pengkhianat bangsa, inilah yang terjadi. Maka kita tidak boleh saling mengkhianati, berkhianat kepada saudara kita muslim. Wala yakdzibuhu, dan yang kedua jangan mendustainya. Al-kizib, mendusta. Ana al-kadzibu raibah, dusta itu adalah keraguan-raguan. Innas sidqa tuma'ninah wal kadziba raibah, kata Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah mendatangkan ketenangan, dan mendusta itu mendatangkan keraguan-raguan. Ya, sering Ustaz perlu sampai dulu ya, satu kali berdusta akan muncul dusta-dusta yang lain. Satu dusta melahirkan seribu dusta. Jadi kita tidak boleh berdusta. Apapun, hatta dalam bercanda pun tidak boleh kita berdusta. Maka seburuk-buruk tempat nanti, ya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang ketawa mendengar dia berbicara, dan pembicaraan itu dicampur dengan bumbu-bumbu dusta. Nah, ini profesi apa ini? Nah, ya, supaya orang tertawa dia berdusta, berbohong. Maka kita tidak boleh membohongi diri kita, membohongi orang tua kita, membohong ustadz kita, membohong guru kita, membohong kepala sekolah, ya, membohong sampai ke atasnya. Bilang sama ibunya, "Mak, saya mau pergi belajar kelompok," ya. Ternyata belajar kelompoknya di Muara Sasa. Ini alhamdulillah kita terlindung itu, ya enggak? Alhamdulillah, karena tinggal di asrama ketat. Kalau di luar sana itu teman-teman sebayamu mana? Ya. Maka tidak boleh saling mendustai. Jauhilah sifat dusta, karena sifat dusta itu akan membawa ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam jiwa kita. Apalagi bahayanya sekarang ini adalah pembohongan publik. Ya enggak? Tidak sebenarnya, tapi dia pura-pura. Ini yang banyak pembohongan publik, istilah itu. Menipu saudara-saudara sesama muslim. Apalagi istilahnya apa itu? Pencitraan. Ya. Itu pembohongan publik. Ini nak pernah satu guru, no? Ya, kuranglah guru dari pagi, misalnya, ya nak. Ini datang jam 11 menjelang zuhur. Dia ambilnya pangku, dia ambil sensing baju sekete, dia ambil lulu, enak. Disorot pula dengan HP dan kamera. Dia sudah seolah-olah bekerja dari pagi. Ya, orang dari pagi borok. Maka ini tidak jujur, membohongi publik, berdosa. Maka Rasulullah SAW melarang, hatta dalam mizah pun kita tidak boleh berdusta. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Maka kita harus hindari dusta dan bohong itu, ya. Maka wala yakdzibu. Azan. Baik, kita skor dulu, nanti kita lanjutkan. Wallahu taala alam.
Abnai talabah wa ikhwan wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat azillah wa yakum jami'an. Kita lanjutkan itu di poin ketiga tadi, ya. Yang poin kedua, la yakhunuhu wa la yakdhibuhu. Yang ketiga, wa la yakhdhiluhu. Di sini dari Abu Hurairah, wa la yakhdhiluhu, dan jangan menghinakannya. Jadi seorang mukmin, seorang muslim dengan muslim yang lain tidak boleh menghina, saling menghina, melecehkan. Ya, ini yang Allah tegaskan dalam Quran surat Hujurat juga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Tidak syahar, ya, jangan saling menghina. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengejek, mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga sekelompok wanita, jangan mengolok-olok kelompok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Maka dalam Islam Allah tegaskan dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, jangan kita saling menghinakan. Ya, ada istilah sekarang seperti Ustadz sering sampaikan dalam istilahnya itu dalam sekolah dilarang sekarang ini bullying, ya, membuli, ya. Ini pelanggaran, bahkan bisa diproses menjadi proses hukum, ya. Begitu pergaulan sehari-hari, baik di sekolah, media asrama, di masjid, kita harus saling bersaudara, jangan membuli, ya. Bagaimana contoh membuli itu? Mengejek. Apa contohnya? Ada yang bisa? Atau pernah yang mengalami dibuli? Pernah terjadi? Bagaimana waktu kita dibuli itu? Senang apa sakit? Sakit. Nah, begitu harusnya kalau kita sakit ya dibuli itu, maka kita tidak boleh membuli orang lain. Maka itu, ya, harus saling menghargai sekalian. Boleh saling menghina, hindari. Begitu harus kita ciptakan dalam lingkungan, ya, yang islami, dalam lingkungan pendidikan yang baik. Nah, kalau sekarang di sekolah-sekolah, ya, banyak poster-poster, ya, banyak penyuluhan-penyuluhan, diadakan seminar-seminar, lokakarya dan segala macamnya, bahkan guru-guru mengisi angket untuk supaya jangan bullying, membuli. Karena ini merusak mental seseorang yang kena bully. Bisa saja dia tidak mau sekolah lagi, kan rugi dia tuh. Ada teman tidak mau dia lagi sekolah, pulang dia, ya kan? Masa depannya betapa hancurnya. Aturan dia mendapat ilmu, ya tidak dapat lagi sekolah, tidak mau lagi sekolah karena tekanan perasaan. Apalagi perasaannya nanti menjadi depresi, stres. Masa anak-anak ada yang stres itu. Bahkan ada anak-anak yang gantung diri karena dibully. Nah, ini naudzubillah. Maka ini harus kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Baik itu juga di lingkungan sekolah, lingkungan asrama, di masjid, di masyarakat, ya, di lingkungan keluarga. Kita tidak boleh memiliki sifat ini. Karena seorang mukmin itu adalah sifat saling mencintai. Ya. Nah, kulul muslim alal muslim itu dah 3 tadi, ya. Nah, ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, setiap muslim dengan muslim yang lain. Yang keempatnya, haramun irduhu, ya, kehormatannya,
haram untuk kita lecehkan. Harus kita jaga kehormatan seorang muslim, apalagi kehormatan seorang muslimah, ya. Saudari-saudari kita, anak-anak perempuan kita, itu harus dilindungi kehormatannya. Tidak boleh kita lecehkan, haram hukumnya. Yang terkadang pula banyak ini, banyak saudara-saudara kita yang perempuan mau dilecehkan. Enak. Mana contohnya itu? Keluar rumah tidak memakai pakaian menutup aurat. Seperti kata Buya kemarin, enak. Hadir kemarin, anda menyimak? Ada? Oh ya. Jadi simak tu ulang-ulang di Najiyah TV. Lihat ya, itu bagus sekali. Besok kita berulang, nanti besok wajib ikut lagi semua. Nanti kita tempat aja nanti lihat, karena tempat kemarin penuh, ya. Jilbab itu ya menutup aurat seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dimuliakan, tidak akan diganggu, fala yu'zain. Tapi kalau pakai celana kotok keluar rumah, ya, pakaian tidur dibawa ke pasar, ya, naudzubillah. Nah, ini kan mereka sendiri yang mau dilecehkan. Enggak ada boleh kehormatan kita. Begitu ya. Dijaga kehormatan saudara-saudara kita. Wajib kita untuk memelihara kehormatannya. Dan nanti kalau kita ya merusak kehormatan saudara kita, misalnya begini, ada kita supaya orang ini dijadikan apa namanya itu, jelek dalam pandangan orang lain, ya, maka disebarkan aibnya, padahal tidak dia melakukan, kecuali dia melakukan, ya, untuk tahzir kepada masyarakat. Ya, harus diketahui. Maka pelaku maksiat itu boleh ditahzir, ya. Pelaku maksiat itu jangan dekati itu tukang minum, ya. Minum, bukan minum apa, minum ini boleh, ya. Nah, seperti Ustaz ini minum, ini minum namanya. Masuknya minum apa? Minum khamar. Jangan kamu berkawan dengan si fulan, itu perang anjing ini, itu bukan merusak kehormatannya. Itu bukan ghibah, tapi mentahzir, memperingati. Ada yang suka judi, jangan duduk dengan dia, ya. Jangan berkawan akrab intim dengannya. Nah, ini atau seterusnya. Tapi kalau ya dia tidak pernah melakukannya, kita sebarkan aibnya, ya. Dia tidak pernah korupsi misalnya, ini tuduh korupsi, ya. Dia tidak pernah mencuri, apalagi dia tidak pernah berzina, ya, disebarkan. Nah, ini adalah dosa-dosa besar. Tidak boleh kita sebarkan aibnya, maka kita tutup, kecuali dia sendiri yang membuka aibnya. Ini banyak itu sekalian, seperti Rasulullah katakan, sudah ditutup oleh Allah aibnya di malam harinya, di siang harinya dia bongkar sendiri. Nah, ini dosa, ya. Kalau dosa ini hati-hati kita. Kenapa? Tidak disangka saking enaknya mengota, ambo tadi malam, apa? Hadza. Dia sendiri yang membongkar aibnya. Maka dosa itu adalah zulumat, kezaliman. Kita takut untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Maka kehormatan saudara itu harus kita jaga. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita zalimi. Nah. Kemudian apalagi kita jaga, maluhu, hartanya. Yang kelima, ya. Harta saudara kita sama muslim harus kita jaga. Tidak boleh kita ambil tanpa hak.
dicuri, dicopet, atau dirampok, atau ghasab, atau merampok dengan apa? Ghasab itu adalah mencuri tanah. Apa dengan cara bagaimana mencuri tanah itu? Menggeser batas tanah, batih tanahnya kuat. Ya, Anda tahu jirannya tadi sementara digeser lagi 1 meter, besok digeser lagi, ya. Ini kata Rasulullah SAW, 1 jengkal saja digeser tanah itu nanti 7 petala lapis bumi ini digantungkan di lehernya nanti. Digantungkan pada yaumul qiyamah. Orang yang menggeser batas, orang yang mengambil hak buat tanah orang lain yang bukan haknya, jelas-jelas tidak haknya diambil di sidang sehingga dia benar. Ya, ini banyak perkara. Karena mungkin orang yang punya hak itu tidak bukti, ya. Ini sengketa nanti. Kalau dia tidak berhak atas itu, dia akan menerima akibat nanti. Ya, harta harus kita jaga. Begitu juga dalam pergaulan. Ini sering nanti ya terjadi entah penyakit. Ini biasanya penyakit nih, ya. Sudah dikasih oleh orang tuanya, ayahnya, abi, umi, pitih di rumah. Ternyata uang kawannya enak. Ya, dicuri. Itu banyak terjadi itu di kalangan-kalangan pesantren, ya enggak? Ada itu yang ngutil namanya istilahnya, ya. Pantang talipo kawannya dipiti dan biar seperti kucing. Kalau kucing tuh bawa tuanya malu-malu kucing, ya enggak? Dia kinyo enggak. Pi pantang talipo disembah itu, ya enggak? Maka kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan kezoliman, atau tidak membayar karyawan kita, ya, buruh kita upahnya, ya. Sebaik-baiknya adalah sebelum keringatnya. Ini yang kita khawatirkan. Ini memakan harta saudara kita, tak boleh, haram hukumnya. Harus kita lindungi. Kemudian yang keenam, wadamuhu, dan darahnya, ya. Ya, kehormatan apa itu? Darahnya tidak boleh kita tumpahkan. Wajib seorang mukmin melindungi saudaranya sesama mukmin dan sesama muslim. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran itu, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, faka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dia membunuh manusia di semuanya. Begitu kehormatan darah seorang mukmin, seorang muslim. Tidak boleh kita membunuh saudara kita yang mukmin. Makanya berlaku hukum qisas, ya. Darah dibayar dengan darah, nyawa berbalas dengan nyawa. Begitu Islam menjaga kehormatan darah. Ya, kita sangat miris nanda sekalian, ya, dan jamaah sekalian, hari ini bagaimana, ya, darah kaum muslimin sangat mudah ditumpahkan, ya enggak? Bahkan kan seperti Ustaz sampaikan, uang 1.000 rupiah pun nyawa melayang. Bahkan enggak, tatapan mata saja bisa berakibat pembunuhan, ya. Ini, maka ini kezaliman. Ya, kita harus melindungi kehormatan, harta dan darah saudara kita sesama muslim. Nah, nanti semua ini akan kita bayar. Kalau kita menzalimi saudara kita muslim di dunia ini, maka kita akan membayar nanti. Kalau hutang piutang, hak-hak adami harus kita selesaikan dunia ini, hutang piutang, ya. Maka taubat orang, hubungan apa? Taubat manusia dengan Allah itu 3 syarat. Tapi kalau taubat dengan dosa manusia ada tambah 1 lagi, itu 4. Kalau haknya harus dikembalikan. Kalau ada hak berkaitan dengan mal, amwal, pulangkan. Kalau hak dengan kehormatan, maka minta maaf. Pernah kita menganiayanya, pernah kita menzoliminya, menggibahnya, maka minta maaf. Nah, ini
Kalau tidak minta maaf, tidak mengembalikan hak saudara kita di dunia ini, nanti pada hari kiamat, ya, kita akan mengembalikan harta kita, pahala kita dulu. Nggak ada harta di sana, ya. Berikan pahala kita kepada orang yang kita zolimi. Setelah pahala kita ludes habis semuanya, apalagi tidak ada lagi, dosanya masih ada, belum lunas, apalagi dosa orang itu, kejahatan orang itu ditimpakan kepada kita. Faliyadzubillah min dzalik. Dosa kita saja dan jamaah sekalian tidak bisa kita pikul, apalagi dosa orang lain. Ya, maka ini harus kita jaga. Nah, maka kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati, ya. Jadi takwa itu diletaknya di hati, bukan di penampilan, ya. Oh, kita pura-pura alim, ya, pakai jubah kemana pergi, pergi pasar pakai jubah, pergi memancing pakai jubah, ke ladang pakai jubah, pakai sorban, berjalan menunduk, ya, menyapu orang lain. Itulah yang takwa katanya. Maka Rasulullah menegur seorang seperti ini berjalan. Ini sebelum urutnya ini. Jalan itu ya tegap. Ini jangan lemas. Islam itu jalan. Takwa hauna. Takwa itu di dalam hati. Maka kalau betul-betul takwanya akan tercermin dalam perangainya, akhlaknya, suluknya dalam keadaan sehari-hari. Lihat indikasi seorang itu takwanya benar, karena kita mencari takwa, ya. Kita bersusah-susah kemarin sebulan penuh, ya, bulan puasa, siang hari menahan lapar dahaga, malam hari qiyamul lail, membaca Al-Quran dan semacam. Apa tujuan kita? La'allakum takut, menjadi orang takwa. Apakah kita meraih predikat takwa hari ini? Sekarang sudah bulan apa? Zulqa'dah, sudah lewat bulan Syawal. Ramadan sudah berlalu. Bagaimana indikasinya takwa itu sudah merekap dalam hatinya? Tercermin dia dalam kehidupan sehari-harinya. Takwanya, amalannya bertambah, ketaatannya kepada Allah meningkat, ya, dari sebelumnya. Itu indikasi dia. Kalau dia umrohnya diterima. Kalau dia mendapat malam Lailatul Qadar, tambah dia. Kalau sebelum itu dia mungkin sering berbuat zalim sama orang, dia tinggalkan. Dia sering menggibah orang lain, dia tinggalkan. Dia sering namimah, adu domba, dia tinggalkan. Tak lagi dia berperangai itu. Takut dia kepada Allah. Ini sebenarnya takwa di hati. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berpakaianlah kalian karena sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Jadi jadikan takwa itu libasuna, jadi pakaian kita. Artinya apa? Inilah takwa derajat yang paling tinggi. Dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, baik dalam keadaan sendirian ataupun ramai, kita senantiasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Ini hakikat takwa. Nah, ini yang kita doakan, ya, kepada Allah agar diberikan takwa ini ada di hati kita terus, agar terhunjam dalam sanubari kita ini. Betul dia, zahiran wa batinan. Nah, di penghujung hadis Rasulullah katakan, bihasbi mri'i minasyarri an yahkira akhahul muslim, ya. Cukuplah seorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Ini penegasan dari Rasulullah SAW. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan dia itu jahat apabila dia itu yahkira akhahul muslim, menghina saudaranya sesama muslim, cacian, makian, hinaan kepada saudaranya, disebar aibnya di muka umum, ya, supaya orang lain mungkin tidak berkawan, tidak berteman dengan dia, ya, supaya runtuh segala kehormatan dirinya. Ini yang kita khawatirkan.
Maka hati-hatilah lisan kita, jaga perbuatan kita, tindak tanduk kita, jangan terindikasi kita dicap oleh Rasulullah SAW ya sebagai seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, naudzubillah. Ya, kita ingin yang baik. Ustadz mengaji setiap hari Selasa, kalau bisa nanti dibawa juga Ustadz ya, kalau sekarang itu membahas kitab Silsilah Rosail Fadilah Syekh Abdul Razak, insyaallah setiap Selasa. Itu kaifa takuna miftahan lil khair, bagaimana kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Kita ini harus menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Jangan sebaliknya, membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Waliyadzubillah. Ya, maka ini jangan kita dicap oleh Rasulullah SAW sebagai sejahat-jahat manusia. Nah, karena ini masih panjang pembahasannya, mungkin ini 2 sesi atau berapa sesi ya, karena waktu juga membatasi kita. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan berikutnya, masih seputar hak-hak sesama muslim. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, bisa Ustaz jawab, tidak ditangguhkan. Kalau tidak ada Ustaz yang bertanya. Apa landasan di dalam Al-Quran, surat apa dan ayat berapa yang mengatakan kita itu orang mukmin bersaudara? Nanda, apa? Bunyinya. Al-Hujurat dari 10 Sahih. Ada apa? Alhamdulillah khair, insyaallah. Zain ya, insyaallah. Siapa namanya? Dafa, kelas berapa Dafa? Kelas 7, khair Zain insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa yang dapat ayatnya? Tadi sudah cepat. Itu di awal tadi Ustaz sampaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sahih. Siapa yang hafal hadis yang Ustaz bacakan tadi, Rasulullah mengibaratkan orang mukmin dengan mukmin itu diibaratkan satu bangunan. Hadis dari siapa dan siapa perawinya? Ya, Abu Musa diriwayatkan oleh siapa? Bukhari. Ya, apa bunyi hadisnya? Ada yang mencatat bahasa Indonesia saja? Ada yang baca? Fadhal Sabri. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Ahsan, jazakallah khair. Apa bunyi hadis, apa terjemahannya, Sabri? Artinya? Ya. Yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, itu wallahu taala alam, itu mungkin ya. Pada kesempatan lain insyaallah Ustaz akan bawa hadiah. Kalau sekarang izin dulu ya. Tapi hadiah dari Allah insyaallah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tetap hak-hak seorang muslim sampai gini. Demikian mungkin kajian kita yang singkat pada kesempatan malam ini. Semoga Allah memberkahi kita semua.
menguatkan kita di atas agamanya ini dan terus berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.